Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas materi kelas 8 pada chapter 7 yang berjudul My Uncle is a Zookeeper. Nah, apa sih yang akan kita pelajari pada chapter 7 ini? Pada chapter ini, we will learn to communicate states and events that happen routinely or as general truth. Jadi pada chapter 7 ini nanti, kita akan mengkomunikasikan pernyataan dan kejadian yang terjadi secara rutin. Ya, yang terjadi secara rutin itu maksudnya kejadian sehari-hari. Atau general truth. General truth itu kebenaran umum. Jadi nanti pada chapter 7 ini kita akan mempelajari simple present tense. Karena mengkomunikasikan kejadian yang terjadi secara rutin. In order to appreciate the nature, yang bertujuan untuk mengapresiasi alam. To show our pride in something, untuk menunjukkan kebanggaan kita terhadap sesuatu, or to give good and bad samples, atau memberikan contoh baik dan buruk. Nah, sebelum kita memulai materinya, kita jalan-jalan dulu ya. Ini kita jalan-jalan di suatu tempat. Di mana itu? In a zoo. We have a study tour in a zoo. What animals do you see in the picture? Nah, binatang apa yang bisa kalian temukan pada gambar tersebut? Yes, you can see a bear. Kemudian, you can see a tiger. And then, an elephant. And you can see the monkey. Dan satu lagi, binatang yang bisa kalian lihat pada gambar tersebut di bawah yang sedang minum. Nah, it is a deer. Itu adalah rusa. And now, we will learn to describe the animals in the zoo, one by one. Dan sekarang kita akan belajar untuk mendeskripsikan binatang yang ada di kebun binatang satu persatu. Jadi tadi seperti di awal yang telah saya sampaikan, kita akan mempelajari simple present tense. Nah, di sini kan we will learn to describe the animal. Jadi nanti kita mempelajari simple present tense dalam bentuk teks deskripsi. Dalam bentuk mendeskripsikan binatang yang ada di kebun binatang. Oke, pada halaman berikutnya kita akan to describe the animals in the zoo one by one. Untuk yang pertama adalah elephant. Elephants are the heaviest land animals. Gajah adalah binatang darat yang terberat. They are also intelligent and have good memories. Mereka juga pintar dan punya daya ingat yang bagus. Most of them live in Africa and Asia, such as in Lampung, Indonesia. Kebanyakan dari mereka tinggal di Afrika dan Asia, seperti di Lampung, Indonesia. They use their long trunks almost like an arm. Mereka menggunakan belalai panjangnya hampir seperti lengan. To put food and water in their mouth. Untuk meletakkan makanan dan minuman ke mulut mereka. They eat grass and plants. Mereka makan rumput dan tumbuh-tumbuhan. Next yaitu tiger, macan. Tigers are the biggest of all cats. Macan adalah kucing yang terbesar. They live in the grassland and forest. Mereka tinggal di padang rumput dan di hutan. Their striped coat give them good camouflage when they hunt.
Kulitnya yang belang membuat mereka mempunyai kamuflase yang bagus atau penyamaran, ya, kamuflase itu penyamaran ketika mereka diburu. They love meat to eat. Mereka menyukai daging untuk dimakan. Untuk teks yang ketiga yaitu bear. Bears have thick fur coats to protect them from the cold. Beruang mempunyai kulit yang tebal untuk melindungi mereka dari kedinginan. Most of them live in northern part of the world. Kebanyakan dari mereka tinggal di kutub utara dunia. They large and powerful. Mereka besar dan kuat. They have a good sense of smell. Mereka mempunyai indera penciuman yang bagus. Some of them eat meat, and some of them eat honey. Sebagian dari mereka makan daging, dan sebagian lagi makan madu. In winter, some bears find a snug place to hibernate. Pada musim dingin, beberapa beruang menemukan tempat nyaman untuk berhibernasi. For the last is monkey. Monkey are clever mammals that can solve problem. Monyet adalah binatang mamalia pintar yang bisa memecahkan masalah. And hold things in their hands. Dan bisa menggenggam benda di tangan mereka. They live in group called troops. Mereka tinggal berkelompok dalam sebuah pasukan. Monkey eat plants, birds' egg, small animals, and insect. Monyet makan tumbuh-tumbuhan, telur burung, binatang-binatang kecil, dan serangga. Most of them live in the forest. Kebanyakan dari mereka tinggal di hutan. Oke, setelah kita membaca teks deskripsi tentang binatang-binatang yang ada di kebun binatang, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simple present tense yang nantinya akan kita hubungkan dengan bacaan teks tentang animal study. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari simple present tense itu sendiri. Simple itu berarti sederhana. Sedangkan present itu waktunya, saat ini. Jadi, simple present tense itu adalah kalimat sederhana yang diucapkan untuk mengungkapkan kejadian saat ini, atau kejadian sehari-hari, atau bisa juga kebenaran umum. Kebenaran umum itu maksudnya seperti fakta. Contohnya, gajah adalah binatang yang sangat besar. Seperti itu. Atau bisa juga tadi monyet adalah binatang mamalia yang pintar. Nah, itu merupakan general truth atau kebenaran umum. Sedangkan simple present tense itu dibedakan menjadi dua, yaitu verbal dan nominal. Nah, apa sih perbedaan verbal dan nominal itu? Verbal itu menggunakan kata kerja. Sedangkan nominal menggunakan kata sifat, kata benda, atau kata keterangan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan yang verbal terlebih dahulu, atau yang menggunakan kata kerja. Di sini terdapat 3 rumus, yaitu untuk kalimat positif, kalimat negatif, dan interrogatif, atau pertanyaan. Untuk rumus yang positif, subject plus verb 1 plus s or es plus object. Jadi ada subject ditambah dengan kata kerja, kata kerjanya ditambahkan dengan s atau is untuk subjek, she, he, it, dan nama orang yang tunggal. Kemudian ditambah dengan objek. Sama seperti kalau kita mempelajari bahasa Indonesia ya. Ada subjek, predikat, objek. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu ada subjek, verb atau kata kerja, dan objek.
Untuk contoh kalimat positif yang bisa kita temukan pada bacaan tadi, yang pertama dari teks yang elephant. Di situ kita bisa menemukan bacaan yang simple present tense positif pada kata most of them live in Africa and Asia. Nah, most of them itu merupakan subjek. Sedangkan live itu verb. In Africa and Asia merupakan objek. Kemudian kalimat selanjutnya, they use their long trunks. Mereka menggunakan belalai panjang mereka. Nah, di sini yang subjeknya yaitu kata they. Use merupakan verb one. Di sini use-nya tanpa menggunakan s atau is ya, karena subjeknya menggunakan they. Their long trunks merupakan objek. Lanjut untuk kalimat berikutnya, tetap pada bacaan yang elephant tadi. They eat grass and plants. Mereka makan rumput dan tumbuh-tumbuhan. They merupakan subjek, eat merupakan verb, grass and plants merupakan objek. Sedangkan untuk di teks yang tiger, kita bisa menemukan kalimat simple present tense pada kata they live in the grassland and forest. Mereka tinggal di padang rumput dan hutan. They sebagai subjek, live sebagai verb one, in the grassland and forest sebagai objek. Untuk kalimat yang selanjutnya ada kata they love meat to eat. Mereka menyukai daging untuk dimakan. Nah, they di sini sebagai subjek ya, love sebagai verb one. Meat to eat itu sebagai objek. Lanjut untuk teks yang bear. Di situ kita bisa menemukan kalimat bears have thick fur, bla 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 itu ya, dan selanjutnya itu. Bears di sini, bears, perhatikan di situ ada s-nya, berarti beruangnya itu banyak, tidak hanya satu ya. Jadi kita menggunakan have. Kalau hanya disebutkan bear saja tanpa s, beruangnya hanya satu, kita harus menggunakan has, bukan have lagi. Karena di sini bears, jadi kita menggunakan have. Bears have thick fur. Beruang mempunyai bulu yang tebal. Nah, di sini bears merupakan subjek, have merupakan verb, thick fur merupakan objek. Ada lagi pada kalimat berikutnya, yaitu pada kalimat most of them live in northern part of the world. Most of them sebagai subjek, live sebagai verb one, in northern part of the world sebagai objek. Kemudian ada kalimat yang berikutnya yaitu pada they have a good sense of smell. Mereka mempunyai indera penciuman yang bagus. Di sini sudah bisa ya kalian untuk menentukan mana subjek, verb, dan objeknya. They sebagai subjek, have sebagai verb one, a good sense of smell itu sebagai objek. Lanjut untuk teks yang monkey. Pada teks monkey ini kita bisa menemukan kalimat simple present tense pada kalimat they live in groups called troops. Mereka tinggal di dalam sebuah kelompok ya. They sebagai subjek, live sebagai verb one, in group called troop itu sebagai objek. Kemudian pada kalimat monkey eat plants, birds egg, dan bla 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 itu juga merupakan simple present tense. Dan pada kalimat yang terakhir itu ada most of them live in the forest.
Sebagian atau kebanyakan dari mereka tinggal di hutan. Oke, setelah rumus yang positif, selanjutnya saya akan jelaskan untuk rumus yang kalimat negatif. Rumusnya adalah subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Nah, di sini ada tambahannya ya, ada do atau does. Tapi kita hanya pilih salah satu, tidak boleh kita gunakan dua kalimat ini bersamaan. Do untuk subjek I, you, we, they. Oke, sedangkan untuk does untuk subjek she, he, it, dan orang ketiga tunggal. Sedangkan untuk verbnya, kita hanya menggunakan verb 1 tanpa tambahan s atau is. Oke, jelas ya untuk rumusnya. Untuk contohnya, karena pada teks deskriptif yang tentang animals tadi tidak ada contoh kalimat negatif, jadi saya berikan contoh kalimat negatif agar kalian bisa memahami. Untuk contoh yang pertama, monkey does not eat meat. Atau kalau kita singkat, monkey doesn't eat meat. Monyet tidak makan daging. Nah, di sini contoh yang kedua, coba kalian perhatikan. Monkeys do not eat meat. Atau kalau disingkat, monkeys don't eat meat. Nah, perbedaannya di sini kan ada yang menggunakan does, ada yang menggunakan do. Nah, kalau yang menggunakan does itu subjeknya yang monkey, hanya ada satu, tunggal. Sedangkan untuk yang monkeys kan berarti banyak ya, lebih dari satu. Kita yang menggunakan do. Oke, sampai sini bisa dipahami ya untuk penggunaan do atau does dari contoh yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya untuk rumus pada kalimat interrogatif atau pertanyaan. Di sini rumusnya kita tetap menggunakan do atau does. Do or does plus subject plus verb 1 plus object. Jadi, pada kalimat pertanyaan atau interrogatif ini, do atau does berada di depan kalimat. Untuk contoh kalimat interrogatif, yang pertama, does the elephant live in Asia? Untuk contoh yang kedua, do the bears eat honey? Nah, ini sama seperti kalimat negatif tadi ya. Yang pertama menggunakan does, yang kedua menggunakan do. Does di sini kita gunakan karena subjeknya adalah tunggal, hanya elephant. Sedangkan untuk contoh yang kedua kita menggunakan do karena subjeknya jamak, yaitu bears. Setelah membahas untuk simple present yang verbal, selanjutnya saya akan membahas yang simple present pada kalimat nominal. Nominal digunakan saat kita menggunakan kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Jika pada kalimat verbal tadi kita menggunakan kata bantu do dan does, di kalimat nominal ini kita menggunakan to be. Nah, to be yang kita gunakan karena di sini simple present saat ini, jadi to be yang kita gunakan itu ada 3. Is, am, dan are. Is digunakan untuk subjek she, he, it. Sedangkan am untuk subjek I, are untuk subjek you, we, dan they. Oke, kita lanjut untuk di rumusnya ya. Rumusnya adalah subjek plus to be plus adjective atau kata sifat, noun atau kata benda, atau adverb
kata keterangan. Jadi kita bisa menggunakan adjective, noun, ataupun adverb. Contohnya dalam kalimat, elephants are the heaviest land animals. Nah, ini elephants. Elephants itu kan berarti lebih dari satu ya. Makanya di sini to be-nya kita menggunakan are. Kalau kita menggunakan kata ganti dari elephants ini, kita bisa menggunakan they. Elephants are the heaviest land animals. The heaviest land animals itu sebagai kata keterangan. Next, untuk kalimat selanjutnya. Tigers are the biggest of all cats. Nah, itu juga sama ya. Tigers sebagai subjek menggunakan to be are karena di sini tigers. The biggest of all cats merupakan adverb atau keterangan. Selanjutnya pada kalimat yang bears, kita bisa menemukan simple present tense yang nominal pada kalimat they are large and powerful. Mereka besar dan kuat. Nah, di sini juga sama ya. They subject, to be-nya are, large and powerful ini merupakan kata sifat. Contoh kalimat berikutnya pada monkey. Monkeys are clever mammals. Nah, ini juga merupakan nominal. Monkeys sebagai subjek, to be-nya are, clever mammals itu sebagai kata sifat, clever ya, pandai. Itu merupakan kata sifat. Sedangkan untuk rumus yang kalimat negatif yaitu subject plus to be plus not plus adjective, noun, dan adverb. Contohnya, tigers are not tame animals. Macan bukan binatang yang jinak. Di sini kita menggunakan to be, are, karena subjeknya kita menggunakan tigers, ya, lebih dari satu. Sedangkan untuk contoh yang kedua, monkey is not biggest animal. Menggunakan to be is karena kita hanya menggunakan satu subjek tunggal. Kita menggunakan is karena di situ subjeknya hanya monkey, hanya ada satu. Oke, the last untuk rumus yang nominal pada kalimat interrogative atau pertanyaan. Di sini hampir sama rumusnya. Di sini to be ada di depan kalimat. Jadi ada to be plus subject plus adjective, noun atau adverb. Sama ya, menggunakan kata sifat, kata benda atau kata keterangan. Untuk contoh dari kalimat interrogative yang pertama adalah are bears powerful animals? Apakah beruang adalah binatang yang kuat? Nah, ini powerful ini merupakan kata sifat ya. Are bears, kita menggunakan are karena subjeknya bears, lebih dari satu. Kemudian untuk contoh yang kedua, is elephant the heaviest animals? Apakah gajah merupakan binatang yang terberat? Nah, di sini the heaviest merupakan adjective atau kata sifat, elephant sebagai subjek, is merupakan to be. Karena subjeknya hanya elephant tunggal, jadi kita menggunakan to be is. Oke, bisa dipahami ya untuk rumus dari simple present tense baik yang verbal maupun nominal. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya tentang chapter 7, mulai dari describe the animals in the zoo, penjelasan tentang simple present tense. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah saya sampaikan. Jika kalian ingin lebih lengkapnya, kalian bisa download link tentang rumus dari simple present tense di bawah ini. Thanks for watching. See you on my next video.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.